Hai semuanya, aku tahu kamu mungkin sedang mendengarkan ini sambil merasa ada sesuatu dalam diri yang kurang. Kurang baik, kurang cukup, kurang sempurna. Aku ngerti banget perasaan itu. Kita semua pernah ada di posisi itu. Tapi sebelum kita lanjut, coba tarik napas dulu. Pelan-pelan. Ini bukan sesi untuk menyalahkan diri, tapi sesi untuk mengingatkan bahwa kamu itu berharga. Persis seperti kamu sekarang. Pernah nggak sih kamu memperhatikan betapa mudahnya kita memaafkan kesalahan orang lain? Tapi ketika diri sendiri yang salah, kita menghukum diri tanpa ampun? Lucu ya? Kita bisa dengan mudah bilang ke teman, "Sudahlah, kamu sudah melakukan yang terbaik," tapi ke diri sendiri kita bilang, "Gua payah banget sih." Padahal kalau dipikir-pikir, standar yang kita terapkan buat diri sendiri itu seringkali nggak realistis. Kita mengharapkan kesempurnaan dari diri sendiri, padahal sebagai manusia, wajar banget kalau kita punya keterbatasan. Nah, coba kita renungkan sejenak. Di dunia yang penuh dengan standar tinggi ini, di mana media sosial hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan orang lain, wajar kalau kita sering merasa kurang. Tapi ingat, apa yang kamu lihat di media sosial itu cuma highlight reel-nya aja. Kayak nonton trailer film yang keren banget, tapi pas nonton fullnya, ternyata ada adegan jeleknya juga. Kamu nggak melihat proses jatuh bangun mereka, kamu cuma lihat hasil akhirnya. Sama kayak diri kamu mungkin sedang dalam proses, tapi karena kamu terlalu fokus pada kekurangan, kamu lupa bahwa sebenarnya kamu sudah melakukan banyak hal baik. Aku pernah baca sebuah kutipan yang bilang, kamu tidak bisa membenci dirimu sendiri menuju cinta diri. Dalam artian, gak mungkin kamu bisa benar-benar mencintai diri sendiri kalau kamu terus-terusan fokus pada kekurangan. Misalnya, kamu gagal dalam sesuatu. Daripada langsung menghakimi diri dengan bilang, gue emang gak bisa apa-apa. Coba tanya, apa yang bisa gue pelajari dari sini? Kadang, kegagalan atau kekurangan itu cuma cara hidup bilang, "Hey, mungkin ini bukan jalannya. Coba cari jalan lain yang lebih cocok buat kamu." Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang saling berhubungan. Orang yang perfeksionis mungkin sangat detail, tapi rentan stres. Orang yang santai mungkin lebih bahagia, tapi kadang kurang terorganisir. Nggak ada yang salah dari keduanya. Itu cuma perbedaan cara hidup. Kamu nggak bisa memaksa diri untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Sama seperti kamu nggak bisa meminta matahari terbit dari barat. Yang bisa kamu lakukan adalah menerima bahwa kamu punya keunikan sendiri. Dan itu yang bikin kamu spesial. Sekarang, coba lakukan tantangan kecil ini. Pilih satu hal yang sering kamu kritik tentang dirimu sendiri, lalu lihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, kamu sering bilang, gue terlalu sensitif. Coba balik pemikiran itu jadi, gue punya empati tinggi dan itu membuat gue lebih memahami perasaan orang lain. Atau kalau kamu merasa lambat dalam memahami sesuatu, mungkin itu karena kamu tipe orang yang teliti dan gak mau terburu-buru. Gak ada yang sepenuhnya buruk. Kadang kita cuma perlu melihatnya dari sisi lain. Penerimaan diri itu bukan berarti pasrah dan bilang, "Ya udah, gue emang begini, nggak bisa berubah." Bukan. Penerimaan diri itu lebih tentang mengakui bahwa kamu punya area yang perlu diperbaiki, tapi juga punya banyak hal baik yang patut dihargai. Ibaratnya, kamu nggak bisa mengharapkan ikan bisa terbang atau burung bisa berenang dalam-dalam. Mereka punya keahlian masing-masing, dan kamu juga punya keunikanmu sendiri. Aku punya teman yang dulu selalu merasa minder karena nggak jago matematika. Dia sering bilang, "Gua nggak pinter kayak orang lain." Tapi dia lupa bahwa dia punya kelebihan lain. Dia pendengar yang luar biasa. Orang-orang selalu datang ke dia untuk curhat karena dia benar-benar mendengarkan dengan hati. Sekarang, dia jadi konselor yang sukses. Kalau dulu dia memaksakan diri untuk jadi ahli matematika, mungkin dia nggak akan menemukan jalan yang tepat untuknya. Jadi, kekurangan yang kamu anggap sebagai aib selama ini
bisa jadi sebenarnya adalah bakat yang belum kamu kemas dengan benar. Orang yang cerewet bisa jadi pembicara hebat. Yang pelupa mungkin jago dalam improvisasi. Yang overthinking punya kemampuan analisis yang mendalam. Gak ada yang sia-sia. Semua punya tempatnya masing-masing. Sekarang, bayangkan ada versi kecil dari kamu, mungkin usia 5 atau 10 tahun, duduk di depan kamu sekarang. Apa kamu akan marahin dia dan bilang, "Dasar lemah, gak berguna"? Pasti enggak, kan? Kamu mungkin akan memeluknya dan bilang, "Enggak apa-apa, kamu sudah berusaha. Aku sayang kamu." Nah, kenapa sekarang kita begitu keras pada diri sendiri? Kenapa kita lupa untuk memperlakukan diri dengan kebaikan yang sama? Menerima kekurangan itu bukan tanda kelemahan. Justru, itu bukti bahwa kamu cukup kuat untuk melihat diri apa adanya dan tetap memilih untuk mencintainya. Kamu nggak harus sempurna untuk dicintai. Kamu cuma perlu menjadi diri sendiri, karena tidak ada orang lain yang bisa memainkan peran itu selain kamu. Jadi, mulai hari ini, coba perlahan-lahan bilang pada dirimu, "Gue manusia, gue nggak sempurna, tapi gue cukup, dan gue boleh mencintai diri gue persis seperti sekarang." Karena pada akhirnya, diri kamu adalah satu-satunya teman yang akan selalu ada sepanjang hidupmu. Kalau bukan kamu yang mencintainya, siapa lagi? Kamu lebih kuat dari yang kamu kira.